Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita berkumpul pada saat ini di rumah yang suci ini, di rumah Allah ini, dalam rangka melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah, sekaligus juga ada semacam pencerahan buat kita demi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita menyadari kualitas keimanan kita labil, turun naik, fluktuatif. Al-iman yajidu wa yanqus. Jadi iman itu kadang-kadang grafiknya naik, satu saat melorot turun. Disinilah kepiawaian kita, bagaimana kualitas keimanan kita paling tidak bertahan, atau yang paling hebat itu adalah makin bertambah usia, makin tinggi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan dalam rangka pencerahan pada malam ini menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, adapun yang akan saya bahas dalam pertemuan ba'da maghrib ini dengan judulnya dahsyatnya sedekah. Jadi dengan pokok bahasan satu judul, dahsyatnya sedekah. Hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Jadi Nabi berkisah nih di hadapan para Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung. Dengan kekuatan yang diberikan kepada gunung, ternyata bumi pun terdiam. Asalnya bergetar, bumi diciptakan. Lalu diciptakan gunung, maka bumi adem ayem, terdiam. Para malaikat terheran-heran dengan penciptaan gunung tersebut. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Gunung kan hebat, bisa mendiamkan bumi yang bergoyang. Adakah suatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Allah pun menjawab, ada wahai malaikatku, yaitu aku ciptakan besi. Kita maklum bahwa
gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor atau diratakan dengan bulldozer atau sejenisnya yang terbuat daripada besi. Jadi gunung hebat lagi diciptakan besi. Para malaikat kembali bertanya. Ya, bertanya malaikatnya kembali. Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi, yang lebih hebat daripada besi? Allah yang Maha Suci pun menjawab. Ini terjemahan hadisnya begini. Jadi Allah yang Maha Suci pun menjawab, ada malaikatku, yaitu aku ciptakan api. Ya. Besi atau bahkan baja pun, bagaimana kekuatannya, kalau dibakar dengan api akan mencair, mendidih. Ya, kehebatan api. Jadi besi kalah dengan api. Bertanya kembali para malaikat. Banyak ada puas malaikat nih, betakun terus. Bertanya kembali para malaikat, ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Allah yang Maha Agung pun menjawab, ada wahai malaikatku, yaitu aku ciptakan air. Api yang menyala sedahsyat apapun niscaya padam jika disiram air. Cuma sekarang kebakaran banyunya kededak. Ya. Banyak mobil-mobil pemadam tapi kadang membawa banyu, kecuali Ipindo dan lain sejenisnya itu. Ya. Jadi sedahsyat apapun hebatnya api akan padam dengan air. Nah. Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Kembali malaikat bertanya. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, ada, yaitu aku ciptakan angin. Karena air di samudera luas akan serta-merta terangkat, bisa bergulung-gulung, menjelma menjadi gelombang raksasa yang maha dahsyat, ya, tersimbah dan serta-merta, ya, mengempaskan karang atau mengambang-ambingkan perahu atau kapal yang berlayar. Tidak lain karena dahsyatnya angin. Jadi air di samudera akan bergerak, terjadi ombak besar karena dahsyatnya angin. Akhirnya malaikat bertanya lagi, ada tarus panangharatnya. Akhirnya malaikat bertanya, ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih hebat dari semua itu? Adakah lagi lebih hebat daripada bumi, gunung, besi, api dan air? Allah yang maha gagah dan maha dahsyat kehebatannya menjawab, ada wahai malaikatku, yaitu amal Adam yang mengeluarkan sedekah. Jadi amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling kuat adalah orang yang bersedekah. Nah, ditambah dia mampu menguasai dirinya sehingga sedekah yang dikeluarkannya bersih, tulus dan ikhlas, tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain. Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita, bagaimana seseorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah. Ini kekuatannya maha dahsyat. Orang yang rajin bersedekah dan tetap dalam kondisi ikhlas. Ya, ikhlas dia bersedekah. Karena memang kita diciptakan, manusia itu cenderung ingin pujian, ingin penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tapi dia mampu mengendalikan semuanya, sehingga dia berusaha
sedekah yang diberikan adalah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Makanya saya beri judul dengan dahsyatnya sedekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadirin, sekarang mari kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang memotivasi untuk kita senang bersedekah. Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 245. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Kata Allah, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasana. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan rezeki. Ini semacam satu tawaran. Ujar Allah, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Timbul pertanyaan, kenapa Allah meminjam? Padahal Allah Maha Kaya, kenapa perlu pinjaman? Ternyata kata pinjaman ini adalah qardun hasanah, itu maksudnya adalah sedekah. Jadi setiap kita bersedekah, maka maknanya memberi pinjaman kepada Allah. Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi meminjam kan harus dibayar. Akan aku bayar, ujar Allah, dengan lipat ganda yang banyak. Apakah Allah rentenir? Allah Maha Kaya. Ya. Bin Bas mengatakan bahwa sedekah ini punya dua fungsi. Setiap kita bersedekah pasti diganti oleh Allah di dunia dan menjadi amal yang kita petik nanti di akhirat. Hebatnya sedekah ini. Allah menjanjikan akan diganti dengan lipat ganda yang banyak. Pertanyaannya, apakah Allah berdusta? Innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yakin kita, setiap Allah menjanjikan pasti Allah menepati janjinya. Nah, beda kalau janji pemilu. Tapi kada seberataan bang lah. Nah, kadang-kadang janji hanya tinggal janji. Tapi kalau janji Allah pasti akan dibayar dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan rezeki. Jakanya bahasa kita tolak jar Allah, setiap nang ikam sedekah itu aku ganti dengan lipat ganda yang banyak. Dalam bahasa Al-Quran, lipat ganda yang banyak itu paling sedikit 1 diganti 10 sampai 700. Itu lipat ganda yang banyak. Ujar Allah, siapa yang bersedekah akan aku ganti. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan rezeki. Jadi rezeki yang ikam dapat itu di tangan aku. Aku nang mengaturnya. Nah, bahasanya begitu. Semuanya itu aku yang mengatur. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Saya membuka di dalam tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Apa yang dimaksud dengan qardun hasanah, pinjaman yang baik, sedekah yang baik. Ternyata ada 2 persyaratan, yaitu niatnya bersih semata-mata karena Allah dia bersedekah, dan yang kedua dari harta yang halal. Ini yang namanya qardun hasanah, itu pinjaman yang baik. Pertama, niatnya semata-mata karena Allah, dan harta yang didapat dari harta yang halal. Nah, ini tadi Al-Baqarah
245. Sekarang Al-Baqarah 271. Intu bedus sadaqati fani aimahia. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, maka itu baik. Jadi kalau hendak menampakkan gak ada salah juga. Hendak petetampai sedekah. Nah, tapi menampakkan sedekah bukan riya, tapi dengan tujuan agar dicontoh orang lain. Boleh. Al-Quran yang memerintahkan. Menampakkan sedekah itu baik dengan catatan ingin memotivasi supaya nang pina engken-engken itu tegugah juga. Inya itu jar pina tasusah pang pada aku hidup jar, tapi wani bersedekah. Nah, paling gak ada harga dirinya mungkin merasa terkena dia dengan adanya sedekah dengan terang-terangan. Nah, lalu lanjutan ayat, wa in tuhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi dengan terang-terangan itu baik, tapi lebih baik lagi dengan sembunyi-sembunyi atau dengan tidak terang-terangan. Ini dua versinya dipersilahkan. Kalau di situ pina ada orang pina engken, terang-terangan aja Pak ya. Jadi ini pina sugih banget, tapi kada bisa selalu menyumbang masjid umpama, "Set, aku nak sekian." Nah, boleh gitu. Jadi memotivasi ya, membuka wawasannya. Nah, kemudian juga di dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasul bersabda, qala Allahu azza wa jalla unfik alaika. Allah berfirman dalam hadis qudsi, nafkahkanlah harta kekayaanmu, niscaya kamu akan diberi gantinya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nafkahkanlah harta kekayaanmu, infakkanlah harta kekayaanmu, niscaya Allah akan memberi gantinya. Yakin kita. Lihat aja fakta dan realita, kada ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Sidin itu bangkrut biar ketujuh bersedekah. Tidak ada. Sedekah itu penolak bala, sedekah itu syai'un ajibun. Ya, sesuatu yang sangat ajaib. Malahan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sering saya angkat ini. Ya, kita angkat kembali memotivasi. Nabi bercerita, ada seorang pengelana di padang pasir. Waktu itu sedang musim kemarau yang panjang, jadi panas terik. Tiba-tiba di kesunyian padang pasir yang sepi itu, dia mendengar suara yang lantang dari atas. Suaranya begini, wahai awan, hujani kebun si Fulan. Disebut namanya itu, hujani kebun si Ahmad umpamanya. Terkejut dia mendengar suara lantang itu. Dia lihat tidak berapa lama berdatangan awan berkumpul awan. Asalnya panas, kelihatannya lalu redup. Awan ini bergerak, dia ikuti ke satu tempat. Dia ikuti sampai ke satu tempat, awan bertahan. Tidak lama kemudian gelap gulita dan hujan turun dengan derasnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Deras sekali hujan. Padahal musim kemarau. Laki-laki ini heran. Cuma yang anehnya hujannya hujan lokal. Ada segelintir sebidang sawah kebun itu yang dihujaninya, sedangkan kebun-kebun yang lain masih kering kerontang. Tidak berapa lama hujan pun reda, maka dia penasaran. Dia memasuki kawasan yang bekas kena hujan itu. Ternyata melihat seorang laki-laki yang sedang mengatur irigasi, ya, pengaturan airnya itu. Lalu dia bertakun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikam ini yakah ngarannya si Ahmad? Bujur jadinya. Heran si punya kebun ini. Padahal ini orang asing.
Di mana dia kenal aku? Penasaran si punya kebun. Kenapa ikam kenal aku? Dengan namaku. Ujar laki-laki tadi, aku mendengar suara yang lantang dari atas menyuruh untuk menghujani kebun-kebun kamu ini dan disebut nama kamu. Nah, saking penasarannya laki lain bertanya, apa kebiasaan ikam sampai sedemikian rupa terjadi keganjilan yang luar? Kebun orang kering kerontang sedangkan dia basah dan penuh dengan tumbuhan yang subur. Dia bertanya, apa kebiasaan engkau? Si yang punya kebun bercerita, kebiasaan aku setiap panen pasti aku bagi 3. Sepertiga aku sedekahkan, sepertiga untuk operasional, membiayai operasional kebun ini, dan yang sepertiga untuk ongkos keluargaku. Rutin itu. Sepertiga. Berarti berapa persen, Pak? Yang dia sedekahkan? Sepertiga. (33) 1/3. Zakat berapa persen? 2,5%. Dia 33/3%. Rutin. Coba bayangkan nih hadis ini. Dapat umpama 30.000, berapa dia sedekahkan? 10.000. Dapat 60, berapa? 20. Dapat 90, 30.000. Dapat 150.000 rupiah, 50.000 rupiah. Dapat 300.000 rupiah, 100.000 rupiah. Dapat 60 juta, ayo. Pikir tak? Keluarakan gak ada? Keluarakan gak ada? 20 juta, sepertiga. Ya. Saya mendengar cerita anak saya, ya, orang tuh berhasil sidin tuh payah mengamalkan yang sepertiga aja. Pengusaha kaya raya. Ya. Anak buahnya juga begitu Pak aja. Orang pina sekarang rupiah pina naiknya, pina tenang aja. Maka orang minta sumbangan on sidin itu nyaman. Ya, jadi disisihkan sidin sudah. Sepertiga aja dan diamalkan. Kira-kira wanita lah mengamalkan nenek. Ini hadis deh. Ya, sepertiga. Tapi setan menggoda. Wah, hikam jar. Tuh anak jar berapa? Ya, mobil tuh hanyari pulang jar. Nah, ini dahsyatnya sedekah. Nah, tapi ini hadis sahih. Sepertiga dia berani bersedekah. Kemudian dalam hadis yang kedua, juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Mamin yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun di mana seseorang hamba bangun pagi melainkan 2 orang malaikat turun ke bumi. Jadi setiap bapak ibu yang bangun pagi, nanti kita bangun pagi, ya 2 malaikat turun ke bumi, fayaqulu ahaduhuma. Salah seorang dari malaikat itu berdoa. Di malaikatnya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti harta orang yang bersedekah. Pagi-pagi dia berdoa. Wa yaqulul akhar. Maka malaikat yang lain juga berdoa. Jadi dua-duanya berdoa, cuma versi doanya berbeda. Ujar malaikat yang satu, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir. Sirnakan harta orang yang engket. Jadi setiap pagi 2 malaikat. Coba kalau kita renungkan, yang berdoa ini malaikat. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, kerjanya hanya bertasbih kepada Allah. Kira-kira dikabulkanlah malaikat. Kita didoakan orang alim aja gin,
yang kita anggap orang bersih, kita alhamdulillah belum doakanlah. Kita boleh aja minta doakan dengan orang yang masih hidup. Ini karena tanggung-tanggung. Kalau kita ingin minta doakan dengan malaikat, maka pagi-pagi sudah bersedekah. Maka jadikanlah amalan, malam sudah salat tahajud, sudah istighfar, baca doa, turun ke Masjid Al-Jihad, jangan lupa siapkan uang, ya, dan setiap pagi sudah mendapat doa malaikat dengan memasukkan uang ke celengan masjid. Rutinakan, biasakan, karena Allah itu senang yang rutin walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Yang disenangi Allah itu adalah yang rutin walaupun sedikit. Sehingga saya mendengar satu ceramah yang mengatakan, kita umpama 300.000 sebulan bersedekah, ujar Sidin lebih bagus 10.000 sehari, supaya ingat terus bersedekah. 10.000 sampai sebulan ya 300 juga. Nah, biasakan, karena bisa dengan kebiasaan menjadikan semacam karakter kita untuk gemar bersedekah. Nah, saya juga ada mendengar cerita seorang pedagang. Sidin itu sebelum membuka toko ya pasti bersedekah, amunnya ada di masjid, di mana-mana kah Sidin? Ya, besarnya saya kada tahu bang, cuma kebiasaan. Jadi sebelum membuka toko pasti Sidin bersedekah, menyisihkan sebagian daripada hasil untuk disedekahkan. Nah, hadirin. Nah, sekarang beberapa keutamaan dan keajaiban sedekah. Yang pertama, Nabi bersabda yang artinya, belilah kesulitan kamu dengan sedekah. Belilah kesulitan kamu dengan sedekah. Nah, karena melalui sedekah artinya kita boleh berharap kesulitan itu akan teratasi. Bersedekah kepada Allah, Allah nanti akan mencarikan jalan keluar, teratasi segala problema dan masalah kita. Tapi memang semata-mata karena Allah. Makanya belilah kesulitan kamu dengan sedekah. Yang kedua, Nabi bersabda, "Da'u mardakum bis sedekah." Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Artinya, melalui sedekah kita boleh berharap penyakit itu akan sembuh. Tapi berobat jobang lah. Nah, itu kan sunatullah. Saya membaca pengalamannya Profesor Dr. Ketua MOE Jawa Barat, Miftah Farid. Ujar beliau, ada satu jamaah yang kena penyakit kanker sudah stadium tinggi, berobat ke Singapura, kanker payudara, maaf deh. Berobat, ujar dokter hitungan bulan akan meninggal, tidak sanggup lagi sudah. Pulang ke rumah di Bandung, konsultasi dengan Pak Miftah. Dia ceritakan, ujar Pak Miftah tetap berobat di Jakarta atau di Bandung, jangan berhenti, tapi barengnya dengan sholat tahajud dan banyak bersedekah. Coba sambil bersedekah sambil berobat. Dia pulang ke rumah. Waktu itu dia melihat anaknya yang paling tua itu kelas 6 SD, yang nomor 2 masih di TK. Sebentar lagi akan aku tinggalkan dia nih, karena hitungan bulan akan meninggal. Lalu satu saat dia membuka lemarinya, lalu perhiasan-perhiasan banyak. Dia bimbang, aku sedekahkan apa kada? Ya, aku kada sedekahkan, anakku mungkin sudah tiada lagi punya ibunya. Akhirnya dia termotivasi dengan perintahnya Pak Miftah Farid. Dia sedekahkan semua perhiasannya kepada yang berhak menerimanya. Sesudah itu apa yang terjadi? Dia sambil berobat, dokter aja bingung.
perlahan-lahan penyakitnya itu sembuh. Sampai saat ini kata Miftah Farid, anak yang di SD itu sudah kuliah. Ya. Dan yang Tika itu sudah di SMP kelas 3. Dia dalam keadaan segar bugar. Dau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan banyak bersedekah. Nah, tapi bawa obat jopang lah. Jangan bersedekah aja. Ini kedahsyatan sedekah. Nabi juga pernah bersabda yang artinya, bersegeralah mengeluarkan sedekah, sebab bala tidak pernah mendahului sedekah. Jadi ujar Nabi, bersegeralah mengeluarkan sedekah, sebab bala tidak pernah mendahului sedekah. Makanya salah satu persyaratan orang salat istisqa, minta hujan, banyak istighfar dan banyak bersedekah, supaya Allah mengabulkan, bala tidak datang. Jadi ujar Nabi, bersegera mengeluarkan sedekah, bala tidak pernah mendahului sedekah. Artinya, dengan melalui sedekah kita boleh berharap terhindar daripada bala. Boleh berharap. Ya. Tapi bersedekah semata-mata karena Allah. Sama aja Pak, kita sholat tuh kan. Kita sholat, kita boleh aja berharap dapat pahala kaki kanan, ya, menggugurkan, kaki kiri menggugurkan dosa, kaki kanan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Itu janji-janji Allah bagi orang yang sholat berjamaah. Khalifah Ali radhiyallahu an pernah memberi nasihat, pancinglah rezeki dengan sedekah. Pancinglah rezeki dengan sedekah. Ini artinya melalui sedekah kita boleh berharap rezeki itu akan datang. Melalui sedekah. Dalam sebuah hadis yang maknanya Allah itu mendidik kita untuk selalu berharap. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah engkau beribadah kepadaku. Sedekah, salat, baca Al-Quran, silaturahim. Bersungguh-sungguhlah engkau beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dada engkau dengan kecukupan, dan aku akan menanggung kefakiran engkau. Bila mana engkau tidak melakukannya, ibadah termasuk sedekah, maka aku akan memenuhi dada engkau dengan kesibukan, dan aku tidak akan menanggung kefakiran engkau. Ini artinya dengan ibadah yang sungguh-sungguh kita boleh berharap dicukupkan dan dijauhkan daripada kefakiran. Boleh kita berharap. Mungkin dengan kita rajin sholat berjamaah tepat waktu, tahajud, kita berharap Allah memberikan kenyamanan, kemudahan buat kita. Nah, kemudian sedekah ini amalan yang dapat membeli pahala amalan-amalan yang lain. Jadi hebatnya sedekah dapat membeli pahala amalan-amalan yang lain. Contoh, ingin dapat pahala berzikir, ingin mendapat pahala berzikir, biayai majelis pengajian, insya Allah Anda turut dapat pahala zikir. Ini ada yang membiayai, subuh ada yang beri makanan ke apakah? Kita mendapat dengan bersedekah tadi pahala daripada dalam majelis zikir itu. Ini kan majelis zikir, ingat kepada Allah. Ini kehebatan sedekah. Yang kedua, inginkah Anda dapat pahala umrah? Biayai umrah orang lain, insya Allah Anda mendapat pahala umrah. Ya, itulah kakak orang. Kita mendapat pahala umrah walaupun kadang melaksanakan umrah. Ini hebatnya sedekah ini. Inginkah Anda dapat pahala puasa? Maka siapkan pembukaan untuk orang yang berbuka puasa. Ada kalau hadisnya tak?
Barang siapa yang membukakan puasa akan mendapat pahala seperti puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Bersedekah. Ini karena hari Jumat puasa apa? Asyura. Ya, mungkin ada olah bubur sudah tambahin yang istimewa. Tambahin apakah umpamanya apakah? Bari dana berapakah? Berapa ikong nanti yang berpuasa? Maka akan kita mendapat pahala daripada orang yang berpuasa itu. Hebatnya sedekah ini, Pak. Ini keajaiban kehebatan sedekah. Inginkah dapat pahala ilmu yang bermanfaat? Maka biayai kegiatan keilmuan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan, hampir semuanya demikian. Inilah kehebatan sedekah. Apalagi dikatakan sedekah ini amalan yang paling praktis sedunia. Amalan yang paling praktis. Amalan-amalan itu kadang-kadang punya waktu. Kita melaksanakan umrah bisa seharian, puasa sunnah seharian, salat sunnah mungkin 10 menit atau seperempat jam, membaca Al-Quran bisa seperempat, setengah atau 1 jam, silaturahim mungkin berjam-jam. Itu semua adalah ibadah. Tapi kalau sedekah hanya sekian detik. Nah, kalau kita kada percaya, coba saja hitung berapa waktu kita perlukan mengambil uang. Jadi celengan lalu set mengambil uang di dompet. Dari kantong Anda terus Anda berikan uang itu kepada orang lain sekian detik. Nah, kita sudah dapat. Sedekah tidak perlu bacaan khusus. Ada bacaan khususnya, baik. Kalau umrah ada bacaannya. Ya, sedekah ada bacaan khusus. Tak perlu gerakan khusus. Walaupun gerakan salat kan ada gerakannya. Sedekah membuat kayak ini kah, nang behereng kah, membuat kayak apakah? Ya, tidak ada khusus. Dan tidak perlu waktu khusus. Siang kah, malam kah, Jumat, Sabtu, hari apa aja. Ini kehebatan sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menjadi ciri atau warna diri kita dengan moto tiada hari tanpa bersedekah. Jadikanlah sedekah itu sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Sekurangnya sedikit tapi rutin, tiada hari tanpa sedekah. Karena pagi-pagi kita sudah akan mendapat doanya malaikat, ujian malaikat, ganti harta orang yang berinfak dan bersedekah. Pertanyaannya, adakah orang bangkrut gara-gara bersedekah? Adalah kira-kira, Pak. Sidin itu bangkrut jar. Sidin ketujuh mana bersedekah jar. Ketujuh membari masjid jar umpamanya. Tidak ada. Inilah keajaiban sedekah. Jadi sedekah itu di dunia dibalas pasti, ayat itu sudah ada, dan di akhirat menjadi tabungan kita untuk pahala kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilapnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.